Selamat datang. Wah, hari ini ada sebuah program baru di channel YouTube-nya Gracia Nusantara School Malang. Apa itu teman-teman? Podcast. Nah, hari ini seperti yang sudah dilihat, kita akan melakukan podcast. Ini adalah channel baru dari YouTube Gracia Nusantara School Malang. Nanti di subscribe, di like, juga di komentar karena ini masih siaran uji coba. Jadi tim yang bertugas hari ini masih membutuhkan saran dan kritik dari semuanya yang menonton saluran ini. Nah, seperti yang sudah terlihat di thumbnail, hari ini ada seorang bintang tamu. Bintang tamunya itu adalah betul sekali, penghuni pertama di Gracia. Wah, sepertinya mistis ya. Tapi jangan khawatir karena podcast ini kita tidak mistis-mistis, kita tidak horor-horor karena kita akan melihat seluk-beluk Gracia dari semua guru-guru, staf dan murid-murid yang ada di sekolah Gracia. Nah, kita sambut ya bintang tamu kita untuk hari ini. Siapa dia? Miss Nena. Halo Miss Nena. Halo Miss Vita. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, cerah sekali ya Miss Nena hari ini. Sibuk apa hari ini Miss Nena? Tadi sih barusan ini ya, merekap kehadirannya teman-teman. Terus sama mereka tadi morning briefing itu tadi. Oke, Miss Nena ini sibuk banget ya dari pagi sampai siang-siang gini. Sudah makan siang Nena? Sudah kenyang Miss Vita. Terima kasih. Oke, begitu kan, alhamdulillah ya. Jadi Mas sudah siap ya kita untuk podcast kita hari ini, podcast perdana di saluran channel YouTube-nya Gracia Nusantara School Malang. Ya. Bagaimana Miss Nena perasaannya menjadi seorang bintang tamu pertama nih di unit ya, kita bilangnya unit pertama. Unit pertama kita judulnya adalah penghuni pertama. Bener gak sih Miss Nena? Penghuni pertama Gracia Nusantara School Malang. Iya, kalau dibilang penghuni sih jangan ya, emang saya bisa terbang tembus dinding ya. Jadi bukan penghuni bisa dibilang ya, jadi kayak orang yang ditempatkan oleh yayasan yang pertama di sini. Jadi sebelum ini sekolahnya bersih, bagus kayak gini tuh ya masih ketemu sama tukang-tukang, masih finishing sana sini, jangan agak berdebu. Jadi yang masih bisa dipakai ruangannya cuma ya di ruangan kantor itu aja. Iya, dengar-dengar memang ini ya Miss Nena, dulu lapangan tenis. Jadi Miss Nena waktu masuk ke sini, ini masih gedung Gracia yang bagus ini masih berupa kayak lapangan tenis gitu, memang atau masih di maintenance? Jadi sih kalau semuanya sudah jadi, tinggal finishing kayak mungkin bersihin atau ada yang pasang kaca atau pasang wallpaper. Dulunya sih ini lapangan badminton. Dan ternyata saya juga dulu pernah main di sini waktu masih kuliah, tapi nggak nyadar kalau pernah main di sini gitu. Namanya jodoh lagi. Iya, kayaknya ya sudah jodoh dengan Gracia. Bisa jadi. Miss Nena ini berarti waktu awal-awal tuh gimana sih Miss, bisa diceritain nggak? Kita kan nggak tahu ya ini sekolah apa, sekolahnya mau di model seperti apa. Tiba-tiba Miss Nena melamar pekerjaan aja dengan nama sekolah Gracia Nusantara atau melamarnya di Yayasan Pelita Nusantaranya waktu itu. Oke, jadi awalnya itu memang waktu itu kan masih freelancer ya, saya cuma ngelesin anak-anak tetangga kayak gitu-gitu. Terus bapak bilang, masa kamu ngajar cuma gini-gini aja, nggak pengen ngajar lebih gede di sekolah? Makanya sih nggak pede gitu. Terus bapak tuh bilangnya lo ada sekolah baru kan, pasti muridnya juga masih belum banyak, biar kamu nggak terintimidasi lah istilahnya ya gitu. Terus oh iya kayak sekolah baru emang. Terus lamar deh, terus ketemu sama bapak yayasan, diwawancarai, kemudian tiba-tiba ada email masuk kalau saya diminta ya sudah masuk di sekolah ini, seperti itu. Gitu. Tapi langsung interview, terus langsung masuk. Iya, langsung jadi kepala sekolah maksudnya? Enggak juga sih, awalnya pun masih di bagian administrasi dulu. Jadi kemudian waktu itu sudah terkumpul selain saya ada Mr. Osi, ada Miss Yunita, ada Miss Osi juga. Waktu itu juga ada Mem Grace juga, itu dikumpulkan. Terus akhirnya Bapak Yayasan Pak Indra itu
membuat ini keputusan yang memang pertama kali masuk di sini itu ya bisa dibilang harus bisa jadi kayak kepala sekolahnya gitu, terus dibagi-bagi gitu pekerjaan. I see. Jadi memang seperti kayak semacam tim pionir gitu ya. Ya benar. Jadi Betul. Ya memulai dari nol makanya pantas sekali hari ini bintang tamu kita nih dari unit pertama ini adalah Miss Nena, karena Miss Nena ini tahu ya Miss sejarah Gracia ya, paling nggak 90% dari sejarah Gracia tuh Miss Nena menyaksikan sejarah hidupnya. Sudah berapa tahun sih Miss tepatnya nih Gracia dari awal dengan bergabung di Gracia sampai dengan hari ini sudah berapa tahun Miss Gracia? Kalau saya ingat itu saya masuk kerja pertama kali itu tanggal 10 Februari. Saya ingat itu 2014. Ya betul. Jadi 10 Februari 2014 saya masuk sama Miss Rosi waktu itu terus ya di situ awalnya sampai sekarang ya berarti bisa dihitung sekarang 2021 7 tahunan ya kayaknya. Lumayan banyak 7 tahunan ya. Iya. Itu di tahun, jadi kayak kalau di sekolah Februari berarti tengah tahun ajaran ya Miss Nena. Persiapan untuk menuju tahun ajaran 2014-2015. Berarti open recruitment-nya mulai tahun 2014-2015 ya berarti Gracia nih Miss Nena. Open recruitment muridnya iya betul. Jadi selama setahun itu kami tim pionirnya itu kayak membuat rencana-rencana seperti itu, kemudian yayasannya juga banyak memberikan masukan seperti itu, baru akhirnya 2014-2015 itu memang open recruitment siswa pertama kali, jadi angkatan pertamanya di 2015. Angkatan pertama di 2015, 2016. Betul. Lalu sampai tahun ini Miss Nena, Gracia ini sudah meluluskan berapa lulusan sih Miss Nena? Kalau yang di SD sih masih sekali ya. Masih sekali. Kalau yang SMP itu sudah 2 kali kalau nggak salah, 2 kali apa 3 kali ya, saya juga ingat lupa. Ini kalau SMP sudah 3 kali ya? 3 kali ya. Ingatannya bagus sekali. Bagus sekali. Karena saya juga ikut ya Miss Nena, ikut di 3 kali wisuda anak-anak. Sebenarnya saya juga ikut ya, tapi ini ingatan tentang angka kurang bagus kayaknya. Tidak sama lakukan Miss Nena, kan setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing ya. Sama juga dengan saya juga punya kelebihan. Nah, kemudian nih yang mungkin banyak orang tuh di luar sana yang nggak pernah tahu ya, nggak pernah ngerti tentang Gracia. Dianggapnya nih seolah-olah Gracia itu sekolah dalam tanda kutip ya, sekolah Nasrani. Karena mohon maaf, karena jargon kita, nama kita memang sekolah Gracia, tidak mengintimidasi suatu agama ya, tapi seperti condong ke salah satu agama. Tapi gimana sih Miss Nena? Apakah benar Gracia itu cuma sekolah yang murid-muridnya hanya Nasrani? Coba Miss Nena jelaskan Miss Nena. Iya, ini pun juga jadi tantangan pertama ya waktu saya wawancara dengan yayasan pun juga saya tanya ini sekolahnya konsepnya apa Bapak, karena saya ini seorang Muslim seperti itu. Terus Bapak bilang enggak, ini sekolah nasional ini. Terus kemudian tantangannya memang di situ, sekolah Gracia kita mengenalkan ke masyarakat. Kemudian saya juga ketemu dengan perkumpulan kepala sekolah, itu banyak menanyakan karena kaget tuh, saya ini Muslim tapi kok sekolahnya Gracia. Terus saya jelaskan ini nasional Pak, nasional. Saya ceritakan murid kami ada yang dari Papua, ada yang dari sukunya bermacam-macam, agamanya pun juga bermacam-macam. Terus kemudian akhirnya biar tidak ada kesalahpahaman lagi gitu kan, terus akhirnya waktu itu dengan head of management yang sebelumnya itu kan akhirnya ditambahin Nusantara seperti itu. Jadi untuk lebih membantu kita untuk bisa mengenalkan ke masyarakat seperti itu. Just for information ya Miss Nena, kita ini yayasannya nggak cuma di Gracia Nusantara School Malang ya Miss Nena, tapi Yayasan Pelita Nusantara itu ada yang menaungi beberapa sekolah di bawahnya, termasuk Gracia Nusantara, Gracia Surabaya, Gracia Fashion, dan beberapa lembaga pendidikan lain ya Miss Nena ya. Setahu saya sih seperti itu. Iya gitu. Oke. Jadi nggak cuma satu agama aja Miss Nena ya? Enggak, kami sini menerima 5 agama kan ya. Dan yang di SD ini sudah 5 lengkap
gitu. Jadinya wah gini kan Untuk tenaga pengajarnya gimana kalau gitu? sama tenaga pengajarnya pun juga ada yang beragama Hindu, ada beragama Buddha, ada beragama Muslim, ada yang beragama Nasrani, jadi lengkap, Katolik, Kristen masuk. Keren sekali ya, Mbak. Iya. Multikultural sekali ya di Gracia ini ya. Jadi nggak salah pilih kalau misalkan orang tua itu memasukkan anak-anaknya di sekolah Gracia Nusantara. Ditambah lagi juga guru-guru kita, tenaga-tenaga pengajar kita juga guru-guru yang masih muda, masih kreatif, masih aktif banget. Jadi dengan kehidupan anak-anak itu masih relate ya, masih ya agak 11-12 tahun ya. Awet muda ya guys ya. Iya, seperti itu. Nah, Miss Nena, saya tuh pernah dengar Miss Nena ini katanya pernah ke Korea, itu ngapain Miss Nena? Oh iya, di ke Korea itu bukan ini ya, bukan pengen datang ke apa namanya, ke tempat drama-drama, pengen ketemu sama opa-opa gitu ya. Lagi Iya banyak sih. soalnya ya, Miss. Iya lagi trending sekarang opa-opa ini. Nah saya tuh kesana itu kebetulan, jadi di Paduan Suara Universitas Brawijaya, saya kan ikut di sana. Saya tuh Miss Nena lulusan Brawijaya. Iya, betul. Oke. Saya tuh ambil UKM-nya Paduan Suara Mahasiswa. Kemudian di situ kami kok lomba di nasional ini kayak sudah sering dapat juara, kenapa kita nggak coba yang di luar negeri gitu. Jadi waktu itu coba daftar, nah kok ternyata itu kami terpilih gitu. Ikut seleksi. Iya, terpilih. Jadi mengirimkan audio untuk diaudisi sama juri dari Korea Selatan sana. Kemudian ternyata kami terpilih, dan memang yang dipilih itu nggak semuanya masuk, enggak, karena di situ fasilitasnya sudah dipenuhi semua. Jadi dari semua negara itu yang hanya ikut tuh sekitar hanya diberi 45 negara seperti itu. 45 negara, Iya. Indonesia diwakili oleh UB, Universitas Brawijaya, hanya satu universitas saja dari seluruh Indonesia. Miss Nena waktu itu Kebetulan ada dua kemarin, waktu itu sama ITS dari Surabaya. ITS Surabaya. ITS Surabaya. Nah terus di sana itu ya itu apa namanya, tepatnya pas di Busan gitu, namanya kota Busan. Terus Busan. Iya, film itu. Iya, Bumyu ya Bumyu. Nah terus di situ kita ya nyanyi, kita kenalkan budaya, terus akhirnya dari situ sih walaupun prestasinya nggak juara satu, tapi kami dapat silver medal gitu lah untuk traditional kategori gitu. Oh, kayak folklore. Iya, folklore. Iya. Karena folklore Indonesia itu memang bagus Miss Nena. Betul. Jadi kita punya folklore-nya itu beraneka ragam, Betul. banyak sekali yang bisa dieksplor. Betul. Begitu. Seperti kalau yang mungkin Cita di rumah, Situs Akademika Gracia di rumah, mungkin pernah dengar kayak lagu Janger. Janger itu kan dulu juga pernah sempat jadi juara nasional paduan suara ya. Juara folklore sedunia. Iya betul. Iya. Yang ini memang bagus sekali gitu. Memang kami membawakan itu juga sih, tapi waktu bukan lomba, waktu performance gitu. Oke. Berapa lagu ini Nena kalau boleh tahu? Hanya satu lagu saja yang dibawakan? Kami ikut kategori mixed choir. Jadi mixed choir itu lagu klasik, kemudian kami ikut yang folklore, jadi kami ikut 2 kategori itu sih. Dan satu kategori itu kita menyanyikan 3 sampai 4 lagu gitu loh. Kita juga menarikan tari saman juga waktu folklore itu. Tadi kan bilangnya Miss Nena ini orang paduan suara ya. Iya betul. Otomatis suaranya pasti bagus ya. Amin. Kalau suaranya bagus tuh mungkin bisa nggak sih Miss Nena kasih satu lagu aja yang yang apa ya? Yang teringat-ingat sekarang lagunya EXO. Miss Nena ini salah satu penggemarnya EXO ya. Jadi mungkin bisa dibagikan suara merdunya karena kan experience sekali Miss Nena ini di bidang paduan suara. Gitu. Amin. Iya sih lumayan. Jadi kuliah itu kayak hampir 4,5 tahun di sana gitu. 4,5 tahun proses sampai yang paling yang paling goalnya sampai ke Eropa juga pernah seperti itu. Untuk satu lagu ya apa ya Miss Vita ya, Janger gitu aja ya. Enggak bahasa masih ingat ya. Oke. Araki jang jangi jange kukyang pempong gitu. Gitu lah udah. Lalu saya Keren sekali loh suaranya Miss Nena ini, hebat sekali. Nah, kalau di paduan suara ya Miss Nena, di UKM itu kan kita berorganisasi. betul gak nyanyi. Iya, ada nggak sih Miss Nena sebuah pengalaman yang akhirnya jenengan gunakan ketika jenengan menjadi seorang kepala sekolah di Gracia Nusantara School malam ini.
Jadi Miss Nena ini untuk Cipta yang di rumah belum tahu bahwa Miss Nena adalah kepala sekolah dari level SD ya, primary di Sekolah Gracia Nusantara. Mungkin ada pengalaman atau mungkin experience yang ini loh aku pernah di organisasi, bisa aku aplikasikan di sekolahku seperti itu. Banyak sekali sih ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat paduan suara tuh hanya nyanyi ataupun kita belajar dandan atau belajar kostum gitu tuh enggak. Itu cuman itu hasil dari yang berorganisasi itu. Jadi saya banyak belajar dari komunikasi kayak gitu, komunikasi antar antar satu anggota. Kayak kita kalau latihan ada yang nggak datang itu gimana kita deketin anggota itu biar datang latihan seperti itu. Kemudian yang pastinya surat menyurat ya karena jadi panitia. Kemudian public relation juga karena kita pernah ngadain lomba untuk anak-anak SMA Jawa Bali juga. Terus kita harus bertemu macam-macam peserta ya. Terus mereka mau apa kita harus menyediakan. Mereka tanya apa kita harus gimana cara counternya kayak gitu. Selain itu soal integritas sih, integritas juga saat itu diajarkan karena pelatih saya namanya Ira itu orangnya ngajari kita kalau nyanyi itu harus juga berintegritas gitu loh, kamu dari hati dan kamu ngomongnya tuh jujur apa adanya. Jadi kalau mau latihan itu bedah lirik dulu nih maksudnya apa lagunya katanya Ira. Terus Ira menceritakan kalau ceritanya kayak gini, ayo dibuat seperti itu gitu. Sampai kita tuh pernah nyanyi lagu yang sulit ya waktu di Eropa itu, peserta yang lain di backstage tuh waktu kita ketemu mereka bilang kalian kok bisa nyanyinya nyantai ya, kalian kok bisa gitu. Karena kita membedah lagu itu tuh, jadi kita selain belajar notasi gini-gini kita juga mempelajari isi lagunya tuh apa, harus berintegritas. Maksudnya tuh ya itu tadi kita nyanyi dengan jujur, dengan sepenuh hati seperti itu. Itu sih Miss. Di Eropa kemana Miss? Di Eropa di Austria, tapi bukan di daerah Wina kota besarnya enggak, tapi di kota kecil namanya Spital. Itu lebih sedikit lagi pesertanya hanya 10 aja dibatasi. Iya, pengalamannya sungguh luar biasa ya. Jadi nggak salah kalau Gracia Nusantara School Malang ini punya kepala sekolah SD yang bernama Miss Nena Kurniasari. Miss, saya itu curhat sedikit ya Miss. Saya itu kan gabung di Gracia itu sudah kurang lebih ya sudah lumayan lama lah ya. Sebenarnya pemiliknya Gracia itu yang mana sih Miss sebenarnya? Kan mungkin banyak orang yang bertanya, ini Gracia ini pemiliknya yang mana? Siapa sih ownernya dari sekolah ngetren yang bernama Gracia Nusantara, Gracia School seperti itu? Siapa sih sebenarnya pemilik dari sekolah kita ini Miss? Ini sih namanya Bapak Indra Setiawan. Beliau domisilinya Surabaya dan memang mengembangkan dunia pendidikan awalnya di Surabaya, kemudian di Malang ada Stiki itu, kemudian kita ini. Nah, si Bapak Indra ini di Surabaya sana sih untuk ke kitanya sih hanya cukup mengecek, menanyakan lewat manajemen seperti itu aja. Awal-awal waktu ini dibangun sering kesini Bapak Indra, tapi saat sekolah sudah mulai berkembang, Bapak Indra sudah tinggal mengecek saja seperti itu sih. Memang banyak penasaran sih guru-guru. Iya benar, penasaran sebenarnya. Penasaran dengan sosok Bapak Indra ini tuh yang seperti apa, yang mana orangnya seperti itu Miss Nena. Kalau Miss Nena sendiri selama perjalanan karir di Gracia ini sudah berapa kali Miss berkontak, maksudnya berkontak langsung dengan Pak Indra? Sudah sering? Ya tahun-tahun awal itu hampir tiap minggu kita meeting, terus ketemu gimana progresnya, terus memberikan kita wawasan mintanya sekolah ini seperti apa gitu Bapak. Itu sih, jadi hampir tiap minggu Miss dulu. Jadi kalau yang bisa dibilang tim pioner ini sudah ketemu ya hampir ini sih sering banget gitu. Iya. Kalau nih Miss Nena diberi kesempatan nih mau ngomong Pak Indra face to face, ada nggak Miss yang mau disampaikan gitu nih sama Pak Indra gitu untuk mungkin untuk Gracia, untuk sekolahnya, untuk anak-anaknya? Ya, ada nggak sih yang mau disampaikan? Ini sih dari sampai sekarang
Bapak masih mendukung penuh sekolah kita dan mendukung penuh ide-ide yang diberikan oleh kita semua sendiri, nggak hanya dari manajemen tapi dari guru-guru pun juga kita sampaikan ke Bapak. Terus Bapak bilang ya sudah, if you think it's good, if you think it's good for student, if you think it's fun for student, just go ahead, seperti itu. Jadi kalau mau menyampaikan ke Bapak sih ucapan terima kasih ya, sepertinya ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya karena full supportnya sampai saat ini, dan juga rasa percayanya Bapak Indra kepada kami di sekolah ini, dari manajemen sampai ke operasional sampai ke keamanan Pak Satpam, seperti itu. Jadi beliau masih percaya banget sama kita seperti itu, dan masih full support juga. Jadi itu sih kayaknya bisa saya ucapkan sih terima kasih. Terima kasih ya. Berarti saya juga mau menyampaikan juga terima kasih ya. Kalau Bapak Indra nanti nonton, saya ucapkan terima kasih dari teman-teman guru yang mungkin belum sempat bertatap muka dengan Kak Indra. Saya ucapkan terima kasih. Pak mampir ke sini nggak apa-apa Pak, kenalan sama semuanya ya Pak Indra. Oh gitu ya. Boleh ya. Ya mungkin aja gitu. Oke. Di sini Pak foto bareng gitu. Oke, Miss, di masa pandemi ini ya Miss ya. Ini kan kita baru mulai PTMT ya, Iya, mulai PTMT. betul. Bagaimana sih Miss PTMT-nya di sekolah di level SD terutama? Iya, karena saya tahunya level SD, saya ceritakan level SD aja. Iya, boleh. Jadi level SD itu pastinya yang pertama adalah prokes, karena kan dari Kemendikbud itu juga bilang keamanan, kesehatan itu yang utama untuk anak-anak. Jadi kita prokesnya kita perketat seperti itu. Jadi anak-anak harus sudah memakai masker, membawa hand sanitizer, nggak boleh tuker-tuker barang seperti itu. Kemudian di kelas nggak boleh moving, hanya duduk saja mendengarkan guru menjelaskan, dan gurunya pun juga waktu anak pulang mereka nggak boleh langsung keluar, nggak boleh istirahat. Terus mereka waktu pulang juga dipanggil satu-satu untuk keluar sekolah, untuk ketemu lagi sama orang tuanya, seperti itu sih Miss. Smooth ya Miss untuk Iya. belakangan hari ini ya. Iya, walaupun masih kita mimiti ya isinya bahasa Jawanya, kita masih mengawali di bulan ini, tapi bisa dibilang semuanya lancar lah. Orang tua pun juga oke-oke saja seperti itu, maksudnya baik-baik saja ya. Karena ini 2 tahun setelah 2 tahun terjadi pandemi, baru ini kita masif ya Miss. Masuknya itu terstruktur, tapi anak-anak semua pakai seragam gitu ya. Ini baru ini kita melakukan lagi, dan rasanya itu kangen. Sebagai guru ada rasa kangen setiap hari harus ketemu anak-anak di Zoom, di WA, di LMS kita. Kadang ada perasaan kapan ya ketemu dengan anak-anak ya, kapan sih bisa touching. Tapi ya gimana ya Miss, walaupun sudah bertatap muka tapi tetap kita nggak boleh kayak dulu ya. Betul. Iya. Betul. Maksudnya anak-anak pun juga ya saya masih mikir ya, anak-anak juga pasti ke sekolah dicari adalah main ayunan, terus kejar-kejaran sama teman-temannya atau main bola. Tapi kemarin waktu sosialisasi sudah diberitahukan ke orang tua kalau istirahat tetap di kelas, tetap di bangku, nggak bisa moving kemana-mana. Tapi alhamdulillah anak-anak primary kita ini luar biasa mau mengikuti prokes dengan baik. Jadi juga terima kasih kepada orang tua yang sudah membriefing ya, saya membriefing anak-anak dari rumah. Wah, top banget deh kerjasamanya. Betul. Karena bagaimanapun juga orang tua tetap menjadi leadernya anak-anak. Pas Orang tua apalagi di level jenengan, levelnya primary dan level saya KBT. Betul. Orang tua memang harus menjadi lead sekali untuk anak-anak. Kak guru di sekolah hanya 3 jam, 2 jam gitu kan. Tapi orang tua bersama anak 20 jam, 21 jam. Jadi bagaimanapun juga masih kita kembalikan ke orang tua. Terima kasih kepada orang tua yang mendukung pembelajaran kita dari daring kemarin, sekarang ikut touring, PTMT, semuanya didukung dengan baik oleh orang tua kita. Mungkin memang kita nggak sempurna ya Miss, kita mungkin ada salahnya, ada kurangnya di sana sini. Tapi orang tua Gracia Nusantara itu bisa diacungi jempol, bisa diacungi jempol 2 aja kayaknya kurang ya Miss ya. Karena oh ya boleh pinjam sama tim yang bertugas hari ini. Jempol sekali karena anak-anaknya bisa berjalan dengan baik, pembelajarannya maksud saya ya. Kita juga menggunakan LMS, menggunakan Moodle. Orang tua juga mau ikut belajar, ikut support untuk program yang kita, sistem yang kita bangun ya Miss ya. Iya. Saya pun juga waktu itu orang tua juga pesimis ya Miss, waktu itu sosialisasi awal LMS, Moodle seperti ini. Aduh, itu bagaimana
juga mengajari lagi sampai akhirnya mereka sudah terbiasa dengan LMS kita. Wah, itu luar biasa sekali. Betul. Mungkin PR-nya hanya untuk yang primary level, primary one gitu ya, yang orang tua baru yang mungkin belum pernah mengenal LMS gitu ya. Dan juga mungkin guru-guru kita kan juga sudah teredukasi untuk menggunakan Moodle. Dipaksa itu dipaksa. Tapi akhirnya bisa. Memaksa tapi akhirnya untuk kebaikan bersama. Benar. Iya, bagus sekali memang. Wah, luar biasa ya dengan sekolah kita ya, di sekolah Gracia Nusantara School Malang. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Obrolan dengan Miss Nena sangat menginspirasi untuk sekolah Gracia Nusantara. Tapi karena durasi ini loh Miss, kita harus berpisah. Oh, sudah mau selesai nih ya? Udah kerasa ya? Iya. Terima kasih Miss Nena karena Miss Nena sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu pada unit pertama kita hari ini. Walaupun mungkin judulnya agak horor, penghuni pertama, tapi ternyata kisahnya inspiratif sekali, kisahnya memotivasi sekali. Semoga juga kisahnya ini dapat memotivasi teman-teman Sivitas Akademika semua yang ada di rumah, supaya bisa jadi seperti Miss Nena yang terus positif vibe-nya,